Oke, pada video kali ini kita akan membuat atau membahas bagaimana cara mendaftarkan produk di Tensor Finance, khususnya untuk industri F&B atau restoran gitu ya, spesifiknya. Eh, karena di sini produknya itu tidak dibagikan ya lintas cabang ya. Jadi misalkan satu cabang dan cabang lain itu katakanlah menunya berbeda, maka di sini tidak dibagikan. Cuman misalkan teman-teman itu memiliki franchise yang banyak, yang produknya itu sudah standar, semuanya sama, tentunya teman-teman bisa menggunakan bagikan produk lintas cabang juga ya. Oke, untuk membuat produk di sini teman-teman langsung bisa masuk ke inventaris dan barang dan layanan. Nah, cuman perlu diketahui bahwa produk di sini yang dimaksud adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat menu ya. Jadi misalkan pada contoh kasus ini kita akan membuat restoran ayam goreng gitu misalkan. Jadi di sini mungkin nanti produk-produk yang dimaksud adalah seperti nasi, kemudian bahan ayam, minyak goreng dan lain sebagainya ya. Untuk mendaftarkan menunya sebagai produk menu yang akan dijual nanti kita akan bahas di video selanjutnya yaitu menggunakan grup. Oke, untuk membuat barang dan layanan karena ini tidak di-share lintas cabang, kita gunakan cabang Yogyakarta, salah satu cabang gitu ya maksudnya. Untuk mendaftarkan produknya sendiri ini ada dua cara ya. Jadi menggunakan input dari formulir satu persatu atau menggunakan spreadsheet ya. Ini untuk nanti karena produk kita itu terdiri dari banyak list data yang cukup banyak yang mungkin kita akan cukup lama jika kita input satu persatu. Cuman tentunya input satu persatu ini juga nanti akan cukup berguna ketika nanti kita melakukan editing atau menghapus atau membuat baru ketika di tengah perjalanan ada produk-produk yang baru. Untuk inputnya sendiri di sini ada kategori barang ya, teman-teman bisa buat baru di sini atau kategori item di sini ya. Misalkan untuk bahan makanan, bahan minuman, misalkan bumbu, atau mungkin packaging dan lain sebagainya ya. Kode barang ini tentunya teman-teman tentukan sendiri. Intinya jangan sampai satu produk yang sama itu memiliki kode barang yang sama. Nama barang ini tentunya untuk nama barang-barang Anda ya, misalkan beras, nasi dan lain sebagainya. Deskripsi ini hanya untuk membantu. Kemudian di sini ada daftar gambar produk yang tentunya nanti teman-teman bisa upload. Ini untuk memudahkan visualisasi saja sebenarnya untuk barang dan layanan ini ya. Cuma nanti untuk grup tentunya ada juga untuk gambarnya yang ini nanti akan sangat berguna untuk penggunaan di pos gitu ya atau di kasir. Jadi nanti di kasir ketika kita menampilkan gambar, kita akan menampilkan gambar dari grup. Jenis barangnya di sini ada inventory yaitu barang-barang yang digunakan ya sebagai barang jualan gitu ya, bahan-bahan baku dan lain sebagainya. Kemudian untuk non inventory ini nanti misalkan untuk peralatan yang habis pakai yang tidak ada hubungannya dengan penjualan ya. Atau mungkin di sini ada juga layanan jika nanti misalkan ada biaya pengantaran atau mungkin teman-teman memang ada delivery khusus gitu misalkan ya yang akan masuk ke dihitung sebagai revenue dan lain sebagainya, tentunya teman-teman bisa masukkan ke layanan. Ini untuk kode barang UPC-nya, ini biasanya untuk scan barcode sih. Mungkin kalau untuk industri restoran ini tidak akan terlalu relevan ya. Kemudian pemasok utama, tentunya teman-teman bisa memilih yang ini nanti data ini akan digunakan untuk misalkan pengadaan barang atau stok gitu ya. Harga beli ini adalah harga teman-teman membeli produknya ya secara retail tentunya. Jadi misalkan teman-teman itu nanti membeli beras satu sak gitu ya. Cuman kan nanti ketika kita gunakan di menu itu kan hitungannya katakanlah berapa gram gitu. Jadi mungkin untuk harga belinya itu nanti hitungannya adalah per gram misalkan seperti itu ya. Nanti mungkin kita akan bahas
di grup. Kemudian harga jual, ini adalah jika teman-teman itu menjual secara retail atau grosir untuk bahan-bahan tersebut ya. Cuman mungkin di sini teman-teman nggak perlu isi karena nanti harga jual itu nanti akan ditentukan di grup ya, per menu. Jadi teman-teman nggak perlu mengisi harga jualnya. Di sini ada minimum beli, minimum stok, ini nanti hubungannya dengan supplier, dan ini nanti akan mengeset untuk peringatan ya. Jadi misalkan teman-teman baru operasional sehari-hari tiba-tiba stoknya habis, nanti atau mungkin stoknya itu udah di bawah stok minimum, ini nanti akan teman-teman akan diberi pengingat gitu ya untuk membeli stok baru. Kemudian ini gudang saldo awal, ini nanti berguna untuk misalkan ini adalah tempat menyimpan gudangnya ya. Jadi misalkan teman-teman tuh udah punya gudang gitu ya di belakang restoran misalkan, dan di gudang tersebut sudah terdapat berapa kilogram beras misalkan, maka di situ akan otomatis mendaftarkan beras itu sebagai aset dari teman-teman gitu ya. Jadi modal awal berupa aset, jadi bukan berupa uang cash katakanlah seperti itu. Ini juga hubungannya dengan persediaan ya, dengan saldo awal yang kita bahas tadi. Oke, karena ada beberapa produk yang harus kita daftarkan secara bersamaan, mungkin lebih mudah kita akan menggunakan tabel ini ya, spreadsheet ya. Untuk latihan, tentunya teman-teman bisa cek di tensorerp.com, langsung masuk ke tutorial, dan di sini ada usaha restoran ya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke produk. Lagi-lagi ini hanya contoh ya, jadi teman-teman untuk angka-angka dan lain sebagainya ini hanya sembarang aja ya. Oke, langsung saja bisa kita salin tabelnya dan kita paste di sini. Ini otomatis nanti akan tersinkronisasi di Tensor Finance kita ya. Cuman teman-teman harus save dulu. Atau bisa aktifkan di sini auto save ya jika teman-teman pengen sambil ngedit itu atau langsung otomatis terupdate di Tensor Finance. Cuman mungkin lebih aman menggunakan save manual untuk menghindari masalah jaringan dan sejenisnya. Oke, semuanya sudah terdaftar di sini ya. Kita bisa lihat. Di sini kan kita sudah mendaftarkan pemasok utama, satuan, kemudian ada gudang. Nah, ini otomatis saat mendaftarkan ini nanti gudang, kemudian satuannya dan lain-lain itu nanti akan terdaftar secara otomatis di sini gitu ya. Ini untuk satuannya, untuk gudangnya juga ada ya di warehouse ini pemasok untuk di pembelian. Dan untuk satuannya ini tentunya teman-teman bisa definisikan ya. Jadi misalkan di sini satu box itu isinya berapa pieces gitu ya. Jadi misalkan satu box di sini kita bisa edit misalkan satu box itu isinya 12 ini PCS dan ada 12 gitu misalkan. Ini contoh aja ya. Atau nanti teman-teman bisa pisahkan ada box besar, box kecil itu berapa pieces gitu. Atau kemudian di sini itu ada satu karung itu adalah berapa kilogram gitu. Jadi teman-teman bisa definisikan satuannya itu di sini ya. Nah, misalkan seperti itu. Misalkan 10 kilo gitu ya. Ini tentu aja hanya contoh dan teman-teman bisa breakdown misalkan karung besar, karung kecil, dan lain sebagainya. Ketika kita mendaftarkan barang dan layanan, teman-teman langsung bisa cek di bagian stok per gudang ya. Jadi di sini teman-teman langsung bisa lihat barang yang tersedia itu ada berapa dengan satuannya di sini dan gudangnya di mana. Dan teman-teman bisa filter juga ya per gudang ataupun per barang ya. Jadi misalkan barang ini kita filter, kita bisa tahu datanya itu. Dan di level stok minimum ini yang tadi kita definisikan, ketika nanti angkanya di bawah ini akan muncul peringatan. Satu hal lagi yang kita sempat singgung tadi ketika kita mendaftarkan bahan ya, atau untuk aset berupa persediaan,
Di neraca ini kita dapatkan persediaan, misalkan bahan baku, bahan kering, minuman, dan lain sebagainya ini akan terdaftar di sini ya. Jadi kita menambahkan total dari aset kita berupa persediaan. Oke, ini untuk satu cabang ya. Misalkan di Yogyakarta, kita bisa daftarkan juga ya untuk cabang Semarangnya misalkan ya. Dan kita klik lagi untuk tabelnya. Ini kita perhatikan namanya tadi Yogyakarta ya, dan ini namanya Semarang ya. Kita daftarkan untuk produk dari Semarangnya dengan cara yang sama persis. Dan kita refresh, akan mendapatkan sekitar berapa produk tadi ya? Ada sekitar 10 produk ya. Oke. Oh, oke, ini hanya sedikit perubahan. Oke, ini ada 10 barang di Semarang dan 10 barang di Yogyakarta. Jika teman-teman adalah mungkin manajer pusat gitu ya, teman-teman bisa buka di parent-nya, jadi teman-teman bisa melihat ada sekitar 20 barang terdaftarkan di semua cabang. Dan masing-masing di neraca juga akan tergabung ya antara persediaan yang di Yogyakarta dan di Semarang. Atau tentunya teman-teman bisa buka di masing-masing cabang. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.